Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Jamaah salat tarawih dan salat jamaah yang saya rahmati dan insyaallah dirahmati Allah juga. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan atau bisa mendapat nikmat yang sangat luar biasa, mendapat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, dapat melaksanakan salat tarawih, salat isya maupun salat witir berjamaah. Insyaallah di tempat yang penuh dengan barakah ini dengan keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya kita marilah salawat serta salamnya kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat terusnya beliau kita mampu terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya ad-dinul Islam. Untuk materi yang saya akan bawakan kali ini ialah orang-orang yang di sana mengharapkan puasanya, yang mana puasa tersebut akan dilipat gandakan pahalanya. Namun kali ini akan saya bahas tentang orang-orang yang berpuasa namun pahalanya tersebut sia-sia. Nah, siapa golongan-golongan orang tersebut adalah Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Rubba sha'imin laisa lahu siyamin illa al-ju'i wal aqas." Jadi orang yang berpuasa itu tidak akan mendapatkan apa-apa daripada puasanya melainkan rasa lapar dan haus atau dahaga. Siapa itu? Yaitu orang yang tidak meninggalkan perkataan atau perbuatan yang dusta, ya, hingga pahala atau esensi dari puasa tersebut hilang. Maka dari itu jamaah sekalian, mari kita tinggalkan semua sesuatu yang dapat menghilangkan pahala dari puasa tersebut. Yang kedua adalah warubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa syahr. Yang kedua adalah orang yang mana di bulan puasa rajin melaksanakan sholat, tapi niatnya hanya untuk mencari pujian dari orang lain. Ya, itu termasuk orang-orang yang sholatnya hanya mendapatkan sekedar sholat saja, tapi pahalanya dia tidak dapat. Karena niatnya dari awal dia itu hanya untuk riya, ya. Dari marilah kita jauhi dari sifat-sifat riya, karena riya itu termasuk dari tanda-tanda orang yang munafik, ya. Terus kemudian di dalam syarah Misbah qiyam, seseorang itu menjadi sia-sia apabila hilangnya dua syarat, yaitu khusyuk dan ikhlas. Di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda tambahan pula, yaitu riya juga bisa menyebabkan qiyam kita itu tidak akan mendapat pahala atau akan sia-sia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, atau bisa jadi juga kebodohan, maka Allah tidak akan membutuhkan
untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Dalam artian Allah itu tidak butuh kepada kita, Allah itu tidak butuh kepada puasa kita, sedangkan kita masih melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu berkata bohong dan dusta, maupun perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Maka termasuk tujuan daripada berpuasa adalah untuk menghindari dosa dan menghindari hal-hal yang dapat menghilangkan kepada atensi atau pahala puasa tersebut. Karena nilai tujuan utama puasa adalah sebagai firman Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kenapa? La'allakum tattaqun, sebagaimana kalian akan la'allakum, berharap semoga tattaqun, bertakwa. Jadi tujuan dari puasa tersebut adalah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang-orang yang selalu mengerjakan amal kebajikan sehingga amal puasa kita utuh dan tidak dikurangi sedikit pun. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik versi kita, dan semua amal-amal kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.